Bapak dan Ibu, pada hadirin kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Selanjutnya, sampailah kita kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu merupakan acara pokok pada pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, surat Al-An'am ayat 33, yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, yang pada pagi hari ini didampingi oleh Bapak Dam Rismon dari kelas KMP. Kita sapa dulu Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah Pak Sunoto. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Buya senantiasa sehat dan Amin, bahagia amin ya Allah. bersama Amin. keluarga. Dan tidak lupa pula kita sapa yang akan tampil pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dam Rismon. Assalamualaikum Pak Dam Rismon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Noto. Alhamdulillah sehat, Pak Pak Noto. Dam Rismon. Ya, siap, Pak Noto. Insya Allah. Oke. Kalau gitu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Buya Hasrizal Al-Hasani. Silakan Buya. Syukron Pak Sunoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an ainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya, dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Nah, begitu banyaknya nikmat Allah yang kita terima. Pagi ini terutama Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, dan kita berharap dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah, sekaligus mudah juga bagi kita menjauhi larangan Allah. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semua kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, tutur kata kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat istimewa pagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita termasuk di dalamnya. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Hamd dan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita dalamnya. Kita berharap nanti di umur hisab kita berjumpa dengan beliau. Beliau pun memberikan syafaat kita semuanya, dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan sesurga pun kita ingin bertengah dengan beliau. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat ke-33. Kita bersama Pak Dam Rismon. Assalamualaikum Pak Dam Rismon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Siapa Dam Rismon? Mati lampu, Bu ya. Sebentar, Bu ya. Oh iya, makanya tadi kok gelap ya. Ya, pantas gelap tadi.
Sekarang gimana? Ya, ini lampu emergensi sebentar Bu ya. Coba. Nah, Bagian dari halang dan ya, dari kendala kita, Pak Ustadz. itu di luar jangkauan kita. Sama juga kemarin di Sentul WiFi mati itu di luar jangkauan. Ya, di kamus. Lika-likunya. Kita tunggu sebentar ya. Oh, gawat juga Bu ya. Ah, Enggak, kenapa? jangan. Jangan macam-macam aja cobaan Bu ya. Apa-apa, sabar ya. Ya, oke Bu ya. Oke ya. Oke, baik, Ya, kita persingkat aja Pak Damrismon. Pak Damrismon yang bawa ke Arsani siapa dulu? saya Diajak secara berjenjang Bu ya. Saya istri. ya istri saya diajak oleh temannya Bu Helmi Yeti Bu ya. Oke. Jadi istri ngajak saya, tapi istri sampai hari ini Masih sibuk ya, nggak apa-apa. masih bertugas Bu ya. Dan kelas kita pembelajarannya di jam produktif Bu ya. Jam Oke. 10 sampai jam 12, sehingga beliau belum sempat bisa terjun langsung di kelas Bu ya. Jadi Oke. justru yang pemain cadangan yang naik Bu ya. Oke. Oke, kalau gitu karena mau belum mati, kita singkat aja ya. Langsung aja Pak Damrismon. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Buya Rizal selaku penemu penyusun metode gramatikal, Bapak-bapak, Ibu-ibu pembimbing di TPA yang saya hormati, serta Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Subuh yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sehingga kita bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini dalam rangka mentadaburi Al-Quran. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah buat junjungan kita, juru selamat kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur, alhamdulillah, kita sudah dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat, segar dan bugar, hingga bisa menghirup udara segar di pagi ini. Alhamdulillah, tanpa terasa sudah kurang lebih 1,5 tahun saya berada di TPA Al-Hasani dalam rangka menimba ilmu gramatika Al-Quran. Saya tergolong orang awam yang belajar di Al-Hasani dalam artian tidak berbasis pesantren. Selama ini saya membaca Al-Quran ya sekedar membacanya saja,
tanpa tahu artinya. Kalaupun ingin tahu artinya tentu dengan membaca ulang terjemahannya. Kalau saya pikir-pikir, saya termasuk orang yang beruntung. Saya sudah dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Buya Rizal Al-Hasani. Perlahan-lahan saya bisa memahami arti makna Al-Quran secara gramatikal. Insya Allah target membaca Al-Quran seperti membaca koran bisa terwujud. Rasanya target tersebut tak mungkin saya atau kita raih tanpa adanya orang-orang di sekeliling kita yang berdedikasi tinggi, semangat pantang menyerah dengan keikhlasan yang luar biasa. Maka melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Buya Rizal selaku guru utama yang sudah menemukan, menyusun cara atau metode menerjemahkan Al-Quran yang lebih populer dengan metode Al-Hasani. Beliau terjun langsung sebagai guru, sebagai pembimbing para pembelajar dalam mentransfer ilmu yang beliau miliki. Yang kedua, Uni Zurmiati selaku pembimbing langsung di kelas tanpa rasa lelah, tampil dengan durasi 5 kali dalam seminggu. Bersama beliau, peserta didik merasa senang dan termotivasi karena ada saja metode baru yang membuat peserta didik merasa rugi kalau tidak ikut belajar. Yang ketiga, Bunda Nur Erwani. Beliau juga pembimbing kami, pendamping kami dalam KBM di kelas. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada Bunda Khadijah, pembimbing, pendamping dalam KBM di kelas, atau mungkin yang lebih dikenal dengan istilah kamus berjalan. Yang kelima, ucapan terima kasih juga kepada Bapak Helmi Edianto. Beliau selalu ikut serta dalam proses KBM kami di kelas. Beliau merupakan produser rekaman. Hasil rekaman Pak Helmi sangat diperlukan. Dapat membantu kawan-kawan yang kebetulan berhalangan hadir pada saat itu. Yang keenam, ucapan terima kasih juga Pak Andi Mujahidin selaku ketua kelas yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk suksesnya KBM di kelas. Berikut ya, terima kasih juga kepada Bu Rida, Bu Afi, dan Pak Hatta. Yang kedelapan, Pak Sarif, Bu Yanti, dan Mbak Atin yang bergerak di dapur produksi PPT dan penayangan. Kesembilan, serta pihak lain yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi atas suksesnya acara ini. Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengurai Quran surat Al-An'am ayat ke-33.
Sebelum mengurai, saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. Quran Surat Al-An'am ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazzibun. La yukazzibunaka walakinnaz zalimin az-zalimina bi ayatillahi yajhadun. Surat Al-An'am ini kalau kita uraikan dapat kita penggal menjadi 21 penggalan. Sekarang saya akan mulai dari penggalan pertama. Penggalan pertama, qad. Penggalan kedua, na'lamu. Penggalan ketiga, inna. Penggalan keempat, hu. Penggalan kelima, la. Penggalan keenam, yahzunu. Penggalan ketujuh, ka. Penggalan ke-8, allazi. Penggalan ke-9, yaquluna. Penggalan ke-10, fa. Penggalan ke-11, inna. Penggalan ke-12, hum. Penggalan ke-13, la. Penggalan ke-14, yukazzibuna. Penggalan ke-15, ka. Penggalan ke-16, wa. Penggalan ke-17, lakinna. Penggalan ke-18, az-zalimina. Penggalan ke-19, bi. Penggalan ke-20, ayatillahi. Penggalan terakhir, penggalan ke-21, yajhaduna. Bapak Ibu semua
Pada slide ini terdapat penggalan 1 sampai penggalan ke-8. Penggalan pertama, qad, merupakan huruf bermakna, terdapat di Mahmud Yunus halaman 332 yang artinya sungguh. Penggalan kedua, na'lamu. Ini merupakan KKSAD dengan ciri ada na di depan dan harakat domah di akhir. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah nahnu. Akar katanya alima, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 277 yang artinya kami akan mengetahui. Penggalan ketiga, inna, merupakan huruf bermakna, ada di Mahmud Yunus halaman 50 yang artinya bahwasanya. Penggalan keempat, hu, ini merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan kelima, la, bentuknya huruf bermakna, ada di Mahmud Yunus halaman 388 yang artinya sungguh. Penggalan keenam, yahzunu, merupakan KKSAD dengan ciri-cirinya ada ya di depan dan harakat domah di akhir. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya hazina, polanya fa'ala, terdapat di Mahmud Yunus halaman 102. Dia akan bersusah hati. Penggalan ketujuh, ka, ini merupakan kata ganti, ada di Mahmud Yunus halaman 364 yang artinya engkau. Penggalan ke-8, alladzi, kata penghubung tunggal, ada di Mahmud Yunus halaman 46, artinya yang. Slide berikut, ya, kita masuki slide berikut, merupakan penggalan atau uraian dari nomor 9 sampai ke penggalan 15. Penggalan ke-9, yakuluna, bentuknya KKSAD dengan ciri ada ya di depan, ada waw sukunah di akhir kata.
sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar katanya qawala menjadi qala. Pada penggalan ini berlaku kaidah 1 sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali ke bentuk aslinya. Di samping itu juga berlaku kaidah 1 sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 360 yang artinya mereka akan berkata. Penggalan ke-10 fa ini merupakan huruf bermakna ada di Mahmud Yunus halaman 306 yang artinya niscaya. Penggalan ke-11 inna bentuknya huruf bermakna ada di Mahmud Yunus halaman 50 yang artinya bahwasanya. Penggalan ke-12 hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-13 la merupakan huruf bermakna ada di Mahmud Yunus halaman 388 yang artinya tidak. Penggalan ke-14 yukazibuna merupakan KKSAD dengan ciri ada yu di depan dan waw sukunna di akhir. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum, akar katanya kazaba, polanya fa'ala, terdapat di Mahmud Yunus halaman 370 yang artinya mereka akan mendustakan. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke uraian berikut merupakan penggalan 16 sampai penggalan ke-19. Kita masuki penggalan yang ke-16 wa merupakan huruf bermakna ada di Mahmud Yunus 490 yang artinya dan. Penggalan ke-17 lakinna merupakan huruf bermakna ada di Mahmud Yunus halaman 401 yang artinya tetapi. Penggalan ke-18 az-zalimina merupakan kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda adanya alif lam.
Ciri pelaku aktif, huruf pertama dari akar kata berharokat fathah panjang. Huruf kedua dari akar kata berharokat kasrah. Ciri jamaknya ia sukunah di akhir kata. Akar katanya zalama, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya zalimun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'ilina. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 248 yang artinya orang-orang yang zalim. Penggalan ke-19 bi merupakan huruf jar. Fungsi huruf jar ini adalah mengkasrahkan huruf akhir dari kata benda berikutnya. Ada di Mahmud Yunus halaman 55 yang artinya dengan. Kita lanjutkan dengan uraian terakhir merupakan penggalan 20 dan penggalan ke-21. Penggalan ke-20 ayatillahi. Ini merupakan KBM. Ciri KBM-nya 1. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Ciri kedua, kata benda keduanya berharakat kasrah. Ayatillahi dapat dipenggal menjadi ayati dan Allahi. Ayati bentuknya KB. Kata benda kata kerja jamak. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar. Ciri jamaknya atin, aslinya ayatin. Karena bermajemuk menjadi ayati. Akar katanya awaya, satu-satunya akar kata yang terdiri dari 3 huruf syiah di dalam Al-Quran. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ayatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun, pola kata benda jamaknya fa'latin. Kata kedua Allahi. Kata benda pertama tadi terdapat di Mahmud Yunus halaman 53 yang artinya ayat-ayat. Allahi, Allah. Arti dari ayatillahi, ayat-ayat Allah. Penggalan ke-21 atau merupakan penggalan terakhir yajhaduna. Ini merupakan KKSAD dengan ciri ya di depan, waw sukunah di akhir. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum.
akar katanya jahada, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 84, yang artinya mereka akan mengingkari. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sampailah saatnya kita pada arti surat Al-An'am ayat ke-33 secara keseluruhan. Saya bacakan artinya. Sungguh kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan pasti akan menyedihkan hati engkau. Karena sesungguhnya mereka tidaklah mendustakan engkau. Akan tetapi orang-orang yang zalim itulah yang mengingkari ayat-ayat Allah. Demikian Bapak Ibu semua, alhamdulillah saya yakin di sana sini pasti ada khilaf, banyak kekurangan. Untuk itu kiranya mohon dimaafkan. Maklum saya dalam proses belajar. Demikian harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Damrismon lancar. Ya Bu ya. Lampunya udah hidup belum Pak Damrismon? Sudah Bu ya. Tadi terpaksa dibantu pakai senter Bu ya. Oh ya, apa-apa, itu biasa. Ya. Alhamdulillah lancar Pak Damrismon. Senang, santai. Alhamdulillah Bu ya. Ayun-ayun sedikit ya. Alhamdulillah. Mumtaz ya Pak Damrismon ya. Mudah-mudahan bisa Alhamdulillah Bu ya. istiqomah. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Harapan saya begitu Bu ya. Udah saya betul sekarang Pak Damrismon ya. Mendingan Bu ya, bansuan-su aja Bu ya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat 3 yang sebelumnya, tapi karena Pak Damrismon kemarin sakit, jadi ditunda ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qad, sungguh, nekanannya. Sungguh, na'lamu, kami mengetahui. Dasar Nabi Muhammad berdakwah. Sungguh, kami mengetahui, innahu, sesungguhnya bahwasanya dia, ya layah zunuka. Sungguh, nah ini penekanan 3. Ada kata qad, ada kata inna, ada kata la. Jadi betul-betul kami mengetahui bahwa dia menyedihkan engkau. Ini ceritanya nanti mungkin di tafsirnya Abu Jahal ini membuat Nabi Muhammad sedih. Sungguh kami mengetahui bahwasanya sungguh dia menyedihkan engkau. Apa itu? Allazi yaquluna, orang yang mereka berkata mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, Allah mengujuk fa innahu, maka sesungguhnya mereka la yukazzibuna. Mereka tidak mendustakan engkau. Jadi sebenarnya dia tidak mendustakan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dia tahu amin dan jujur. Walakinna, dan tetapi az-zalimina, orang-orang zalim itu bi ayatillahi yajhad. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi yang dibantahnya bukan namanya tapi ayat Allah. Nah, dia percaya Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Jadi nah inilah bentuk bujukan dari Allah kepada Nabi Muhammad supaya jangan sedih dalam berdakwah. Demikian nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Sa sebagai tafsirnya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat yang dibawakan oleh Pak Damrismon ayat 3, surat Al-An'am. Karena kami sedang belajar ya, mungkin ada hal-hal yang salah ucap,
Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, kami kembalikan kepada Pak Sunoto sebagai moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Pak Sunoto. Makasih Buya. Demikianlah Bapak Ibu semua uraian Al-Quran surat Al-An'am ayat 33 beserta penjelasannya. Semoga kita semua dapat menyerap dan menambah perbendaharaan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.